Teater 2,75 telah dibuka karena itu adalah IPK minimal mendaftar PNS. Kepada para pendengar yang telah memiliki karcis, dipersilakan membuang saja karcis Anda. Wong dengerinnya gratis kok. Lah, ini gratis toh. Lah terus ngapain saya beli karcis? Nah lagian sih itu, beli karcis pasar malam, mau dipakai di sini. Ya ndak bisa. Daripada beli karcis, mendingan traktir kita di traktir.id/sersergairah. Selamat mendengarkan Serser Gairah. Seru, Seram, menggairahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Dengan siapa? dengan Mas Serser Gairah. Seru. seram. Rapas. Menggairahkan. Nah, gitu dong. Ya, jadi hari ini, pada jam ini, kita mau ngomong tentang apa? Ada suatu masalah nih sebenarnya. Masalah. Apa ini? Berat kayaknya. Berat. Ada satu permainan. Permainan unik sekali. Ada satu permainan. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Kuda lumping. Kuda lumping, kuda lumping. Di pinggir kali kuda lumping, Mencari makan kuda lumping. Setiap hari kuda lumping. Ya, ada pertanyaan teman-teman. Kita kan pasti setiap hari berkegiatan ya. Ya, Dan setiap hari itu berkelipatan jadi setiap minggu. betul. Setiap minggu itu berkelipatan jadi setiap bulan. Betul. Nah, pertanyaannya. Setiap bulan jadi matahari. Betul. Oh, Jadi tahun dong ke oh matahari. iya deh. Jadi pasti ada hal-hal yang membuat kita lelah. Ya, Nah, pertanyaannya, apa saja sih hal-hal yang kalau kita lelah, itu hal-hal apa saja yang sebenarnya yang paling banyak menguras energi kita sampai kita benar-benar capek dan lelah. penyebabnya berarti. Betul. Oke, untuk pertanyaan tersebut kita akan lemparkan kepada Mas Septri untuk menjawab. Sama kayak Mas. Kira-kira apa Mas Setri? Ya. Lari 10 km. Enggak, ini kan Murah, konteksnya tetap karir ya, tetap ya. Lari dari kebetulan. kenyataan. Sehari-hari kita. Oh, lari dari kenyataan. Iya, kenyataan pekerjaan yang sangat menumpuk. Oh, gimana? Maksudnya menumpuk itu? Menumpuk itu kerjaan yang nggak berhenti-henti datang. Ya, memang kamu digaji buat menyelesaikan pekerjaan. Betul sekali. Lah, kalau misalnya pekerjaannya berhenti, artinya kamu di PHK. Apa salahnya kita merasa lelah? Oh, ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak kerja ya di PHK atau berarti. Namanya orang kerja ya ada kerjaan gitu. Baik. Ono panganan Sampai di sini aja dipangan. podcast. Sudah selesai masalahnya. Ono panganan dipangan. Ya, sudah Ono selesai. umbi diumbi. Betul. Ono gawean tinggal lungo. Betul. Oh. Itu prinsipnya di sana. Iya, jadi apa, Mas? Nah itu tadi. Enggak, maksudnya jenis pekerjaan yang gimana ya, agak Iya. pinter dikit gitu lah. Nah, Yang spesifik apa? ini sebenarnya yang bikin saya lelah. Tapi nanti saya cerita Mas Septri dulu. Yuk. Ya kerja yang kita biasanya, kan setiap orang kerjanya beda-beda tau. Dibaginya masing-masing. Iya. Kalau saya kan manajemen project. Oke. Ya itu kalau lagi projectnya lagi banyak banget datang, nah kita harus ngatur itu ya bikin lelah. Ada nggak yang secara automatically, maksudnya automatically bukan sih. Maksudnya dia datang sekali aja, tapi kemudian situasi itu sudah bikin waduh, bajigur. Enggak sih. Nggak ada. Ya berarti kalau misalnya lagi ada project nih, apalagi akhir tahun tuh kemarin tuh tiba-tiba ada 20 project masuk di akhir tahun, itu kan bikin stres. Tapi yang paling susah, mesti kamu kan memanage project ya, kan manajemen project. Yang paling susah apa sih kira-kira sih? Ya, ngukur timeline-nya itu, negosiasi sama bisnisnya. Oh ini nggak bisa, ini bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Gitu. Yang bikin capek itu negosiasinya. Kalau misalnya timeline-nya misalnya lewat atau nggak sesuai sama rencana awal gitu, sering nggak? Sering lah. Itu karena apa biasanya? Iya karena bottleneck di QA misalnya gitu kan, karena QA lagi banyak masuk ke sana bottleneck, atau bottleneck di dev karena antriannya banyak gitu kan.
Itu yang menyebabkan timeline enggak kelewatan biasanya. Betul. Overdue gitu Nah, ya. ketika timeline kelewatan, masuk project lagi ya itu antriannya makin panjang. Seberapa banyak yang paling banyak kamu sekarang handle paralel project itu? Berapa banyak biasanya? Sekarang Yang paling banyak yang paling 20-an kan? 20-an project jalan bareng. Iyalah. Itu Muaten. kamu handle Makanya, semua? Yang karena punya tim. Ya maksudnya timmu handle semua gitu. Iya. Timmu ada berapa orang? 2. Berarti Enggak deh, timku ada banyak. maksudnya Kan ada aku mau bagian PM sendiri, bagian bisnis analis sendiri. Tapi 20 project ya. Iya itu. Aku mau Akhir lihat tahun ini kemarin kapasitasnya masuk enggak 20. maksudku. Tapi akhirnya kita kurangin kan, nego sama bisnis. Ini kayaknya nggak bisa deh, ini kayaknya nggak bisa deh. Ini kayaknya. Nah itu yang menguras energi di situ. Maksudnya kita harus ngomong ke bisnisnya, harus berargumen. Karena mereka pengen aja dikerjain semuanya ya. Karena pengen live di awal Januari itu, tahun baru, produk baru. Oh, targetnya masih Nah, gitu ya. Itu tadi ada 20-an project. Artinya 20-an produk baru maunya. Iya. Wah, cikur. Maksudnya kayak misalnya produk ini di enhance gitu lah. Kayak pengen experiments yang baru gitu. Experience yang baru. Oh, fitur rilis hitungannya fitur ya. release. Oh, Rilis. fitur. Itu kan satu project. Ya, Berapa ya, fitur ya, jadi ya. satu Maksudnya project. bukan produk Ada baru. produk baru juga ada. Tapi gitu. ada rilis ada 20 rilis. Ada produk baru juga. Ada Maksudnya produk baru juga. Ada project-produk baru, ada project yang ini. 20 project itu ada 20 tim yang ngerjain berarti sih. Ada satu tim itu 8 project. Satu tim 8 project. Makanya Development timnya ya. Iya. Makanya kan kemarin Satu tim 8 project. Paralel. Iya mampus sih ya kalau itu. mampus. Makanya kan kita juga kan kita sebagai penengah kan antara developer sama Iya karena bisnis. kamu Nah, kita harus project juga management. harus ngomong ke developernya, harus jelasin. Oh nggak bisa. Balikin ke usernya, harus jelasin lagi ini nggak bisa. Biasanya itu bisa kalau kamu nego, mereka mau diundur atau Asalkan alasannya jelas dan didukung sama top management sih. Karena kita report dulu kan ke top manajemennya kan, ke kepala divisinya, Pak ini kondisinya kayak gini kayaknya ini nggak bisa. Kita kasih solusi nih, bisa tapi akhir Januari, tapi masih Januari tuh. Nah, gitu kan. Karena kan pada Ya dasarnya paling nggak Q1 lah gitulah. yang namanya bisnis kan ya dia punya target juga. Wah, untuk pengennya kan deliver. awal tahun gitu Ya. kan, week 1 misalnya Januari gitu kan, pengen launching ini nggak bisa lah. Akhir tahun kan biasanya freeze kan. Oh iya, freeze, Nggak freeze. bisa juga, susah. Setiap Ini akhir kalau 2 quarter. bulan gila Pak. Enggak sampai Iya, 2 bulan. Kamu ajak ke Pakem aja. Makanya yuk gitu kita. Atau kalau yang deket Nggak, Grogol udah sih. kemarin, ayo kita workshop di Jogja ya, tapi di Pakem. Oh, workshop itu maksudnya intensif ya? Iya kalau workshop kan kita maksudnya user tuh kadang gini, Bootcamp gitu user ya? kadang solusinya pengen cepet di workshopin gitu kan. Ya di bootcampin Di ya. bootcampin, dikumpulin gitu kan Biar biar cepat selesai. kerja dari pagi sampai malam gitu kan, diawasin. Nah, sedangkan kalau aku nggak kayak gitu, cara kerjaku nggak kayak gitu. Itu sering, maksudnya workshop gitu sering kali terjadi. Kebiasaan jadinya, dan aku nggak suka kebiasaan kayak gitu. Tapi ada hasilnya kah? Maksudku apakah dengan melakukan itu jadi Malah Cepat. kontraproduktif sih. Nah, itu kalau- maksudku, aku cepet, ke situ cepet, sebenarnya cepet. Jadi dengan workshop 2 minggu jadi tuh. Iya maksudnya kontraproduktif dengan kondisi fisik Ya. si anak buahnya seperti itu sih kalau menurutku. 8 project per ini ya ngekek juga. Kayak aku tuh paling berapa ya? 5 atau 6 tahun ini. Nah, kemarin kita list kaget kan, wah ini kan biasanya ada alignment kan sama bisnis kan tiap bulan. Kan. Wah ini, gitu. Oh satu lagi kayaknya. Loh kok jadi banyak? Kayak gitu kan akhir tahun banyak. Biasanya kok awal tahun berkurang. Banyak lagi. Oh sama aja. Jadi, Enggak maksudku kayak misalnya kuarter 1, kuarter 2 Tahun. enggak tahu apakah di awal tahun agak kendor terus akhir tahun Enggak. jadi tinggi banget gitu enggak ya? Kalau di awal tahun tuh biasanya udah ada rencana kan. Mm-mm. Itu udah kita alignment awal tahun banyak gitu. Tahun ini aja ya kita udah 150 project. Tahun ini selama setahun belakang itu udah 150 project. Ini total udah total ya. Total. Dari awal tahun sampai tahun ini. Project itu mesti kita Iya, iya, satu project gitu kan. Iya. Entah itu enhancement, entah itu release, entah itu fitur, entah itu apa. Iya. I see. Pokoknya ada 50. 150 permintaan. Ya, Setahun tuh. Ya. Berarti sekitar sebulan tuh 10-an. Ya. Dan solusinya ya selalu kamu negosiasi gitu. Negosiasi. Selalu kayak Makanya banyak yang carry over ke tahun depan. Dan negonya itu yang bikin capek. Iya, menguras. Maksudnya harus nego ke sana, nego ke bawah, nego report ke top manajemen. Dan Itu meetingnya kan nggak berhenti dari Iya, pagi sampai sore. benar. Dan itu persentase, maksudnya kamu kan pasti nego, persentase berhasil negosiasimu itu biasanya ada yang gagal kan nggak bisa, tetap nggak bisa gitu misalnya gitu. Ya 80% berhasil. Karena kita kondisinya kayak gini nih. Ya. Yang 20% nggak mau tahu. Ada project strategis yang lain, gitu. Ada project inisiatif yang lain. Ini permintaan di root. Nah itu yang biasanya nggak bisa dinego itu yang permintaan dari langit itu.
Jadi kamu punya kriteria pasti ya. Kalau misalnya ini permintaan dirut, permintaan direktur, permintaan komisaris. Kamu cuma dia nggak bisa kayak bohong aja gitu kayak ini permintaan dirut. Nanti dipecat. Pakai nama ya. Kan kita bisa report ke Kadifku report ke direktur. Oh, kamu cross check ya. Cross check. Ya. Oh, sembarangan jual-jual nama dirut. Iya. Dan itu yang nego kamu sih, bukan timmu gitu. Yang nego ya sama aku pasti kan. Ya, kamu selalu ikut di semua negosiasi. Iya. Nggak ada yang bisa didelegasiin ke tim gitu. Kadang kalau lagi paralel aku kasih timnya, aku yang lain gitu. Yang lebih penting. Tapi tetap pada saat yang bersamaan kamu nego, entah itu untuk proyek yang lainnya. Iya, dia ikut. Iya. Iya, Ya, kan pasti timnya nanya gimana Pak Septri gitu. Oh nggak bisa tetap. Nek kowe apa Wib? Kalau aku Sama kayak Septri. enggak beda. Kok commute. Commute. Jadi dari rumah ke kantor balik lagi ke rumah. Oh iya. Itu klise ya, tapi buat aku tuh Iya. melelahkan. Cuman kan ada opsi WFH memang. Tapi kalau WFH itu aku sendiri males gitu loh. Kebayang gak sih? Enggak. Kenapa kok malah males? Lebih WFH? ke kalau di kantor tuh lebih produktif karena aku daripada di rumah gitu. Oke. Iya, Secara relatif lebih produktif. Oh, kamu butuh environment-nya, butuh Environment, lingkungannya. butuh vibe-nya, butuh Ya. lingkungannya. Kayak ya aku dengan gampang yang ngampiri macam-macam gitu kan sangat-sangat gampang ya. Lingkungan dan segala macam. Jadi tapi kalau kantor itu ya capek kesananya itu loh. Iya. Kenapa nggak kamu pindah ke dekat kantor itu? Ya itu juga solusi sih sebenarnya. Lebih gampang lagi kalau kantornya yang pindah ke dekat kamu. Betul. Benar juga ya, nanti tak usulin deh Iya, kayaknya. gitu dong. Atau- Jadi orang tuh solutif gitu loh. Atau Iya, pinjem pintu kemana sajanya Doraemon. Wow. Ya juga ya. Bener ya. Kayak nggak tahu. Atau pakai portal goib. Adanya di Gunung Slamet, Mas. Itu bisa dibikin itu, di mana aja bisa. Cuman ya pada akhirnya itu jadi apa? Jadi karena udah kebiasaan jadi ya udah aja gitu. Cuman kadang-kadang gitu kayak aduh kok capek gitu. Aku juga gitu. Kadang-kadang. Jadi kan aku emang WFA. Tapi pas WFO itu capeknya itu bisa berhari-hari tuh. Aku masih Kantormu ngerasa udah capek. di mana? Udah di mana tuh? Kuningan. Kuningan ya. Jauh banget. Wih, jauh deket Cirebon situ kan. Iya. Betul juga. Macet lagi. Ya dari Jakarta ke Cirebon ya setiap hari kayak gitu 4 ya, jam modar lah, mangap 4 kowe. 4 jam. Untung udah ada kereta cepat. Iya. Kereta cepat cuma sampai Bandung. Iya. Cepat Oh, tangga. Itu pun belum kerja remote Bandung. di Ya. Bandung. Oh iya. Mecet-mecetin remote Iya. TV. Buat ini survei Nelson. Iya sih. Tapi ya sih maksudku kalau ditanya yang menguras kerjanya sih sebenarnya ya namanya kerja ya kupikir itu wajar, capek wajar gitu. Cuman jadi berlipat karena commute, karena harus pergi pulang gitu. Cuman mungkin kalau tak pikir-pikir kadang-kadang diselingi gitu kayak mode transportasinya diselingi gitu. Oh iya, kadang pakai sepeda, Iya, kadang pakai gitu. skateboard, Bener. kadang jalan kaki. Paling nanti diomongin goblok sama orang-orang ngapain. Enggak sih. apa-apa kan cuma kata orang. Oh, iya Yang juga penting sih. kan ketenangan hati kita sendiri. Kadang pakai sepatu roda coba. Betul juga ya. Siapa kamu? Sepatu roda. Kamu. Coba ya, Mas. Oh, Bebe. coba. Biar bervariasi nggak bosan. Bener juga ya. Sungguh ide-ide yang tolol ya. Nggak sepatu roda tapi kamu gak ada yang truk loh. Iya bener juga. Laki-laki ide yang tolol. Iya. Terus ini kan karena aku kantor baru ya. Ya ada banyak hal Itu yang. lokasi mana emang? Ini di Katsu. Oh iya, Gatsu lagi kan. Jauh itu di Jepang. Apa? Chicken Katsu. Katsu. Oh. Kata siapa di Jepang? Di Hoka-Hoka Bento ada kok. Emang yang punya Katsu cuma Hoka-Hoka Bento? Enggak, namaku Bento juga punya. Oh, iya. Punya rumah real estate lagi Betul. padahal. Ayo. Betul. Rumah real Rumah estate, real- harta berlimpah, orang memanggilku. Katsu. Persetan orang utan mirip wajahku. Ah. Iya. Ngawur. Bukan orang hutan, Siapa? pembuka botol. Iya orang utan Septri. Iya itu apa lagi? Oh ya karena baru masuk terus ya ada banyak hal yang harus dikerjakan gitu-gitu. Jadi ya memang effortnya lebih besar aja nih tak pikir. Cuman kupikir itu biasa. Kan sewajarnya itu wajar memang harus kayak gitu.
baik lagi, cuma jadi berlipat karena commute-nya. Iya. Dulu aku kayak karena belum ngerasain coba naik transportasi umum. ya itu transportasi umum sih. Angkot. Kereta KRL. Oh, naik KRL. Oh iya, desek-desekan ya. Iya. Sikut sana, sikut sini. Nah, kayak gitu. Betul. Belum kalau itu bau keringat gitu kan. Iya. Kamu yang bau maksudnya. Disikut orang gitu. Bau banget. Aduh serai Mas. Tapi itu emang hujan. Aku yang gumun kok yo ada orang-orang yang seperti itu loh. Apa yang bau ya keringat? maksudnya bisa berangkat kerja dengan kondisi bau badan ngono lho. Kaya radus tenanan lho. Keringat Tahu kali sih. karena Iya panas. memang ya entah keringat Kan entah kulit apa. orang beda-beda, keringat orang beda-beda. Sebenarnya Ya, itu bisa tapi ini pagi hari Nah, sebenarnya itu bisa Udah dihindari. berkeringat ya. udah bau badan. Itu bisa dihindari gitu. Heeh. Kayak kalau kamu ya paginya kalau pagi banget enggak sih, John. Tapi kalau udah jam 7 gitu udah. Iya. Kalau udah mulai panas. Tapi makanya aku berangkat enggak pernah lebih dari jam 6 gitu. Oh, Jam lah. 5, jam 4. Enggak, jam 6 dari rumah. Oh, jam 3. Jam 6. Bau jam 6. Iyain aja jam 3 iya kali Iya, dua. iya. Kan sama-sama senang toh. Iya. Enggak sih. usah berantem lah. Ya, Masalah kayak gini aja berantem kalian. iya. Iya, maaf. Bikin malu alma mater aja. Udah enggak usah berteman. Kalau kamu John apa, John? Ya sama kayak Kak Wib. Sama-sama terus. Orang kok sukanya. Bukan, tapi kan kalau fotokopi. saya masih lebih sering motoran ketimbang naik keretanya. Nah, entah kenapa kalau motoran itu aku malah enggak capek loh, John. Aku Loh, malah malah capek. Aku Kalau motoran. Aku enggak loh, malah. Loh, apalagi Apa- kalau motornya ditaruh di kereta. Juga. Capek itu. Mungkin. Iya. Kalau kamu atau Septri, motornya kan masih matic toh. Nah, nek aku kan kopling. Kudu setengah kopling terus ki kesel. Lo tinggal beli motor metik. Nah, iya. Hidup kok dibikin susah. Oh, Lo ya. tinggal beli kok susah. Ini biar jari jemari saya kuat. Oke. Buat Ya, ngapain? berarti Kopel. Kopelku kayak lo peralatan berat. Biar jari saya kuat kayak kopelku itu yang buat nguruk tanah kayak gitu tuh. Tahu enggak kopelku? emang kamu ayam dari tanah cari makan. Ya, Gitu. commute ya, kamu commute juga. Bisa ngelewati 2-3 provinsi. Mas. Iya, Oh. iya, 3 provinsi biasanya. 2-3 pulau. Banten, Jawa Barat, Jakarta. Betul. Titik macetmu di mana, John? Titik macet itu di Puspa. Titik Puspa. Ciputat lah. Itu macetnya minta ampun enggak. Uin. Ciputat Uin. Sepanjang Ciputat Oh, dari ya Lebak mulai Bulus. dari Ciputat. naik jembatan layang itu. Dari Lebak Bulus itu. Kalau lewat Ciranda pun juga macet kayak gitu. Oh, Cirende udah enggak macet. Udah enggak lah. Masa Udah udah enggak Udah sekarang? enggak. Besok coba Cobain aku cat. Oke. Cinere. Tapi sekarang lagi ini sih lagi. Cinere masih macet juga. Enggak Lah, lewat ini Cirende rumahnya sih. Anang itu. Tuh, dikasih tahu Septri. Anang Ma'ruf. Naik Mungkar. Enggak, ini Anang Ma'ruf, Aji Santoso. Nek Amar Ma'ruf lagi nahi mungkar. Iya benar. Di kanan itu Anang Ma'ruf, di kiri Aji Santoso. Tengah ada Bejo Sugiantoro di situ. betul. Kipernya Hendro Kartiko. Depan? Depan itu tergantung Kurniawan. maunya mainin Widodo atau Rocky Putirai. Kalau Widodo Nah, masih ale-ale. kalau yang- Widodo. Ale. Kalau yang Malah mirip disuruh minum kamu, ale-ale. Roni Wabia. Rocky Putirai enggak ikut. Rocky Putirai enggak. Roni Sianturi libur. Kalau waktu kalau itu. Roni Wabia itu kan dia bukan penyerang murni kayak kamu lah kayak gitu style mainnya. Oh iya. Oh. Kalau Kus Biantoro? Itu pembawa acara. Ya itu lewat itu apa? Mega Cinere. Apa namanya? Perumahan apa sih? Cinere. Mega Cinere. Mega Cinere ya lewat situ itu sepi John. Lewat situ, John. Oh iya. Nanti terus keluar sini rumahnya Septri ini gitu. Sama yang kedua yang bikin saya capek ngadepin orang bodoh. Sumpah itu bikin Ngabisin capek. energi ya itu. Ngabisin energi. Dalam Didiemin aja kalau gitu. Didiemin. ya masalahnya dia yang bertanggung jawab gitu loh. Oh, itu bisa didelegasikan ke orang lain kalau aku. Oh, kalau aku mendelegasikan soalnya ini udah lintas unit, bukan wewenang saya untuk mengatur di unit situ mau siapa yang di Enggak, delegasikan ke timmu yang lain. Wah, kan sama ini urusannya sama kamu Ngadepinnya aja. yang ngadepin. Lah masalahnya yang selevel saya ya. Oh, banyak alasan.
Yang capek saya kok kamu yang Oh iya ribut. benar Iya, juga. bercanda. Saya juga Gimana? capek. Biarin aja Kenapa? capek Oh, iya, dia. benar. Nggak usah diurusin, biarin aja. Gini ceritanya, ada raja punya anak 2. Oh terus. Yang cewek pinter masak, yang cowok pinter cerita. Gini cerita. Ceritanya begini. Ada 2 raja. Ada raja Punya 2. punya anak 2. Yang cewek pinter masak, yang cowok pinter cerita. Kalau yang pinter masak apa? Ceritanya begini. Ada raja punya anak 2. Kita stop. Jangan dong. Masalahnya gini. tadi ini kan rapat lintas unit ya. ya Rapat contohnya lintas unit. yang bikin kamu capek apa? Yang jabatannya selevel dengan saya itu dilalahnya dari sebelah dikirimlah orang yang bodoh. Nah kan saya harus diskus sama dia ya. Wong Ya. yang selevel Sorry, saya kok. berarti yang kamu capek itu menghadapi dianya dalam berdiskusi Misalnya, atau bukan cuma itu aja, bukan cuma hasil diskusi, pekerjaannya apa gimana? bukan cuma diskusi, bukan cuma hasil pekerjaan, tapi kadang misalnya kita ada vendor, konsultan nih. Konsultan ini nanya kan, assessment. Konsultannya nanya ke si orang ini. Bla 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 bla, bagaimana Mas? Ada atau tidak? Jawabannya itu sebenarnya cukup ya atau tidak ada. Iya, karena iya dan Tapi tidak. muter jawabannya dan di titik akhir nggak menjawab ya atau tidak. Gini mas. Ini pertanyaannya seperti ini, Mas nggak perlu mutar-muter, jawab sana sini, tinggal jawab aja. Ada atau enggak? Nggak ada Mas. Nah gitu kan dari tadi cepet. Pak Ngono, oke. Iya. Pernah ada juga orang dari unit sebelah. Jadi ini minta bukti dokumen Ya supporting dokumen. Ya. Dokumentasinya dari vendor seperti apa. Aku tanya, Mas yang kayak gitu ada kan? Ada Mas, harusnya ada gitu. Ya udah kalau ada bisa sekarang nggak? Biar cepet aja ini kita selesai gitu. Ya. Orangnya tuh ngapain? Orangnya tuh cuma menatapku, tapi nggak ngomong apa-apa. Kayak aku natapku yang ini. Gue ngapa gue terus ngapa? Lagi Termeneng menghipnotis. wae bajingan. Lagi hipnotis. Kayak ngono. Lagi menghipnotis. Orang lain berpikirnya juga seperti itu. Itu si Mas T itu Kena lagi berusaha menghipnotis kamu itu Mas. Ayo lupa. Sampai akhirnya aku nanya langsung ke anak buahnya yang duduk di belakangnya dia. Bos, ada enggak bos itu? Ada Mas. Ya udah sekarang ya aku minta tolong ya. Iya Mas, saya cariin dulu. Enak toh. Ya. Tapi entah kenapa ya, mungkin karena budaya juga, ada beberapa pejabat yang selevel dengan saya ataupun di atas saya, ternyata daya kognitifnya kurang. Nah ini yang bikin saya capek kalau harus rapat ngadepin orang-orang seperti itu. Yang ya pada akhirnya saya juga capek ketika orang lain berusaha menyabar-nyabarkan saya dengan bilang, ya kamu maklum dong, gak semua orang bisa ngikutin pace-nya kamu, kayak gitu. Ya ini saya tambah capek lagi, lo memang harus minta cepet kok ya. Bukan saya yang harus menyesuaikan dengan pace mereka, ya mereka yang harus menyesuaikan dengan pace saya gitu. Wong ini ada deadline-nya seperti itu. Iya. Itu sih yang bikin capek. Iya. Ya, wajar berdiskusi dengan orang bodoh. Oh iya. Nah, terus teman-teman saya itu yang lain yang rodok pinter, akhirnya ngasih solusi. Aku itu kalau misalnya lagi stres, ngadepin orang-orang bodoh di kantor, nah itu pelarianku adalah mainan Tinder. Pelariannya mainan Tinder gimana? Apa Tindernya kamu toel-toel apa? Bukan. Jadi Tindernya itu kopel-kopel. Wah, kamu kok kopel-kopel HP? Enggak tahu. Nanti aja kalau ngomongnya mainan Tinder kadang aku bisa macam-macam persepsi. Nah, makanya saya jelaskan, kamu orangnya suka keburu nafsu, kopel-kopel, belum apa-apa udah keburu nafsu, cepet cerot loh kamu nanti. Mainan Tinder, cari profil mbak-mbak yang ketoknya ayu, tapi bionya itu menunjukkan bahwa dia tidak well educated, mohon maaf. Ini yang biasanya bionya adalah bukan materialistis tapi realistis kayak gitu. Yang gitu-gitu ya. Match, kalau kebetulan match, kemudian dicaki omongan, begitu mulai kelihatan tidak nyambung, diunek-unek. Goblok, asu, itu wedokan apa, kayak ngono. Ya biasanya kan seperti itu, banyak loh wedokan yang dengan mungkin secara tidak sadar gitu memposisikan dirinya itu murah banget. Dan biasanya memang yang tidak well educated, walaupun mukanya ya mungkin wah lah seperti itu. Nah temanku nyaranin kayak gitu. Itu namanya perempuan wah weh woh. Wah begitu aja ngobrol weh. Wah iya. Bus.
Dan banyak yang seperti itu di dating app. Cuma saya nggak tega sih untuk melakukan itu. Maksudnya untuk ngunek uang yang saya sendiri tidak kenal, tiba-tiba kenal dengan saya hanya untuk saya maki-maki. Oh, anonimus saja, anonimus. Ya, idenya terdengar menarik sih, tapi saya tetap nggak bisa melakukan itu. Walaupun saya anonim, kan tetap saya yang melakukan. Dia bukan anonim, gitu. dia anindito. Oh, betul. Kayak gitu. Emang capek sih kalau kayak Iya, gitu. jadi Menghabiskan ya energi. nggak apa-apa sih. Sebenarnya Nggak jadi itu kopel-kopel gitu nggak menghabiskan apa-apa. energi yang nggak perlu kali ya. Kayak yang kita coba asumsikan gitu kayak. Yang di sini di pertanyaan hal apa yang menguras energimu gitu. Kupikir kalau energi yang terkuras itu menghasilkan sesuatu nggak apa-apa gitu ya nggak sih. Tapi kalau misalnya energi yang terkuras itu malah baik lagi nggak menghasilkan apa-apa atau malah hanya untuk memuaskan egomu. iya gitu. Jadi susah sih. Iya. Oke. Tapi pertanyaannya jadi gini, ini kan tadi hal apa yang menguras energimu gitu. Ada nggak hal-hal yang sebenarnya kamu lakukan? Kalau dulu mungkin seperti ini, tapi sekarang itu jadi effortless gitu. Kebayang sih. Contohnya gini. Contohnya gini. Buat orang lain itu menguras energi, tapi menurutmu ini biasa aja nih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Effortless aja buat kamu gitu. Buat orang itu berpikir bahwa ini menguras energi. Contoh nih aku contoh gitu. Menulis dokumen misal gitu. Yoi. Buat aku menulis dokumen itu nggak sulit gitu. Ya. Tapi buat orang yang mungkin belum kebiasa itu jadi aduh kok susah banget nulis ini gitu. Misalnya nulis requirement atau nulis ideation gitu-gitu kan dan macam-macam. Ada nggak kira-kira buat teman-teman gitu? Ada. Beberapa orang di kantor saya itu bilangnya, aduh kalau udah yang mikir-mikir gini urusannya Mas Dito aja deh. Oh, buat yang berarti yang memang nggak kebiasa mikir konsep teman-teman. seperti konsep itu doang. kayak gitu. Iya. Nah, itu. Kamu apa sih? Sama kayak Mas Fit. Apa? Tadi itu. Yang lain ada nggak contoh lain? Gak tahu aku malah. Rasanya karena orang beda-beda. Iya. Makanya memang karena orang beda-beda. Yang orang memujimu, tapi kamu sebenarnya ngerasa biasa kerja aja. cepet. Kerja cepet. Oke. Maksudnya codingnya yang cepet apa secara umum? Bisa secara umum ya. Secara umum. Iya. Oke. Aku iso ngerjain cepet kok wis suwi. Kok kamu lama banget sih apa sih? Menurutmu kamu pernah tanya gak kenapa kok yang membuat mereka lama yang tapi kamu bisa cepet? Banyak kan alasan mereka tuh. Lagi ngerjain ini Pak, lagi ngerjain ini bingung mau ngapain. Berarti bingung mau ngapain? Yang mengambil keputusan nggak cepet. Misalnya mau ngerjain ini tuh harus apa dulu yang mau dikerjain gitu loh. Bingung mereka. Padahal kan kalau kan langsung ini dulu dikerjain, terus di report, nggak oke tinggal ganti. Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu, bisa melakukan itu orang lain nggak bisa? Oke, kayak itu decision makingnya beda-beda kan? Iya makanya, kan harusnya itu kan ada. Kalau menurutku ya, nggak tahu benar apa enggak yang orang lain rasakan ya. Iya. Kadang mereka nggak mau disalahkan, makanya mereka mikirnya lama. Ini biar gimana caranya biar nggak disalahkan. Biar. Padahal menurutku salah tuh nggak apa-apa. Kan kita bisa belajar dari kesalahan. Kan? Iya, tapi jangan buat salah 2 kali. Iya itu maksudnya. Kalau salah 2 kali berarti yang pertama nggak didengerin tuh. Kamu tuh salah gini. Nah, kan kamu bilang kayak gitu. Tapi pernah nggak mereka belajar itu dari kamu gitu? Nah itu dia. Kebetulan tim saya banyak kan nggak belajar. Nggak, kadang belajar tak bilangin tapi kadang masih kayak gitu. Karena menurut gini, ini ya. Kulturnya kenapa beda-beda, kan? Kenapa aku tanya gitu? Pada dasarnya kan apa yang kita lakukan itu kan based on pengalaman kita. Pada akhirnya kita tahu silver bulletnya gitu. Maksudku apa sih rumusnya? Kayak gimana agar itu jadi effortless di kita gitu. Kebayang nggak sih? Ya. Jadi ada kuncinya. Nah. Orang itu harapanku bisa belajar dengan dari apa yang kita tahu gitu. Kebayang sih. Kayak misalnya contohnya, aku bisa nih ngajari kayak kalau kamu membuat sesuatu ideation atau apa, ini caranya gitu. Kalau karena kamu jadi buat kamu itu menguras energi karena kamu belum tahu rumusan ini gitu. Nah, jadi ini yang aku ajarin teman-teman. Gitu. Ini yuk lakuin ini. Frameworknya kayak gini. Ada frameworknya, framework yang kita udah tahu mereka belum tahu gitu. Jadi buat kita itu jadi effortless karena kita udah tahu kayak pakemnya kayak gini, selesai gitu. Karena mereka belum tahu, kalau udah tahu, udah belajar dari apa yang aku lakukan, mereka juga dapat manfaat nih. Gini gitu. Nah itu aku tanya gitu. Ya, jadi problem ketika memang orangnya dalam artian alergi berpikir sejak awal gitu loh. Sementara yang aku lakukan lebih banyak hal-hal yang istilahnya kamu harus mikir.
Kamu harus mikir, kamu harus mengkonsepkan sebuah strategi. Nah, itu yang orang-orang mungkin males gitu loh untuk memikirkan hal itu. Pernah ada satu kejadian, direktur nanya ke saya, Mas Dito pegang proyek apa aja? Oh, ini sama ini Pak. Oh, cuma 2 ya? Yang di sebelah yang nyeletuk. 2 Pak, tapi itu monster semua gitu. Harus mikir semua gitu. Padahal menurutku ya, kalau aku ngelihat dia pegang proyek, pegang produk lebih banyak dari aku gitu. Tapi karena yang aku lakukan itu adalah konteksnya tata kelola, orang males untuk mikir kayak gitu. Dan itu akhirnya yang buat aku sih jadinya aku sendiri ngerasa enak. Karena aku menyukai brainstorming seperti itu, dan aku dapat project sedikit, lebih sedikit dari temanku, tapi dinilai oleh orang itu effortnya lebih luar biasa daripada orang-orang yang ngerjain project lainnya seperti itu. Buat aku sih enak-enak aja, cuma ya itu tadi akhirnya apa ya, kayak aku jadi tidak punya circle untuk ngomongin hal ini gitu. Aku harus googling sendiri, aku harus baca literatur sendiri, karena misalnya kalau aku minta tolong orang lain untuk baca literatur, kita diskusikan, itu jarang sekali bisa terjadi. Ya, berarti baik lagi, bukan baik lagi sih. Nek, kalau aku knowledge ini bisa aku transfer gitu. Bisa aku transfer bahwa kalau kamu mau tidak seperti ini, seperti itu maksudnya nggak sulit melakukan ini gitu ya, ini caranya gitu. Nek, kamu mungkin susah karena ada beberapa batasan SDM iya, gitu. Seperti itu. Gue pasti menurutku bisa sih, artinya adalah yang kamu tahu itu ada rumusannya, yaitu kamu passingkan ke mereka untuk bisa ngikuti seperti cara kerjamu gitu. Oh iya udah. Good. Ya bagus. Makasih. Ya, terima kasih. Good job ya. Bahkan pimpinanku tuh sempat nanya, direkturku tuh sempat Gici. apa? Good job. Oh iya. Direkturku tuh sempat nanya dan diskusi sama aku sampai akhirnya ngomong masalah formasi pimpinan di tempatku. Ya. Aduh, ini kalau kayak gini gimana ya, Mas? Ya gimana ya Pak ya? Sekarang pimpinan yang dalam hal ini bisa mikir dan paham soal IT strategik, mau nggak mau memang cuma Bapak loh. Yang lain nggak ada yang bisa. Saya bilang seperti itu. Ya memang seperti itu kondisinya di tempatku. Aku nggak tahu ya, mungkin ya itu tadi orang-orang itu alergi mikir. Mungkin itu disebabkan karena ketika orang masuk ke PNS, salah satu tujuannya adalah bagaimana kerja yang lebih santai ketimbang di swasta. Yang nggak mikir. Yang nggak usah pakai mikir, yang udah rutinitas aja sehari-hari. Ya, tapi kan itu sebenarnya kalau pengen seperti itu ya salah juga ketika kamu meng-apply di level pemerintahan pusat. Karena semuanya pasti strategik di situ. Makanya maksudku kalau mau jadi pelaksana aja di daerah. Sejak awal apa mereka nggak tahu tentang hal itu atau? Aku nggak tahu ya, mungkin juga image kenapa PNS itu males, masuknya siang sampai kantor baca koran sambil ngopi, mungkin mereka melihat, mohon maaf, teman-teman PNS di daerah yang pola kerjanya memang seperti itu, yang tinggal jadi pelaksana kebijakan dari pusat. Tapi kalau pemerintahan pusat kan harus memikirkan, merumuskan kebijakannya. Nah itu yang sebenarnya mungkin orang-orang juga salah melihat, kemudian jadinya salah menilai. Iya. Generalisir. Bisa jadi ya, mungkin juga. General Electric. Itu perusahaan lampu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ya. Poinnya adalah yang membuat kita menghabiskan energi, mungkin orang lain itu jadi effortless, pun sebaliknya gitu. Jadi ya tetap berusaha, tetap semangat. Ya, aku bisa ngasih ini apa lagi. Dan jalani aja apa yang teman-teman bisa lakukan. Jalani apa yang ada. Kayaknya nggak gitu nadanya ya. Kamu lama-lama tak panggil Dul. Dul Sumbang. Iya, soalnya Sumbang. Oh, bukan Iwan Fals. Bukan. Syukuri apa yang ada kayak. Syukuri apa yang ada. Nah, itu maksudnya. Hidup adalah Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah mendengarkan. Kita sampai jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa donasi kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sudah ya, kamu ada orang ngasih salam kok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita mendaki gunung lewati lembah,
sampailah kita di akhir cerita. Yang pasti, kita akan muncul lagi di minggu depan. Atau silakan coba panggil nama kita 3 kali. Niscaya nanti kita nggak akan ngapa-ngapain. Jadi, tolong jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Nanti kita angkut aja pakai pickup.